memuji Tuhan yang menjadi superhero kita. Nah sekarang biar lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, yuk sama-sama bangkit berdiri. Yang ada duduk di rumah, kita mau sama-sama menyerukan Yel Yel Shining Kids. Oke, siap ya adik-adik? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak.
boleh sekarang boleh ambil minum di belakang. Boleh minum. Terus kita duduk yang manis karena kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dia. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebus dosa kita. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau.
Engkau, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, yang senantiasa menjaga kami, menyertai kami. Saat ini Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa ya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 yang lalu ya Tuhan. Sekarang kami memasuki tahun 2022 pun Tuhan masih tetap menyertai kami. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pena kami ya Tuhan. Buka mata, buka telinga, buka hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan supaya kami bisa juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru. Wah, pastinya di tahun baru, di tahun 2022 ini adik-adik harus tetap semangat ya. Semangat belajar, semangat membaca firman Tuhan, terus semangat membantu orang tua ya. Oke, kali ini Kakak Yuni akan membawakan firman. Tapi sebelumnya Kakak Yuni mau tanya dulu, tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar seekor monyet. Lalu, yang ini gambar apa adik-adik? Ini gambar kancil. Hari ini Kakak Yuni akan bercerita tentang monyet dan kancil. Ayo, siapa adik-adik yang siap mendengarkan cerita Kakak Yuni? Yuk duduk yang manis ya, Kakak Yuni akan bercerita nih. Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari di hutan besar, hiduplah seekor monyet nih yang lincah. Dia tuh bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Wah, dia gembira sekali bergelantungan ke sana ke sini, dari pohon ini, pohon itu. Terus dia bergelantungan tanpa kenal lelah. Tiba-tiba dia salah memegang dahannya, gak kuat dahannya. Lalu dia jatuh. Wah, saking semangatnya dia jatuh ke bawah adik-adik. Wah, monyet ini kesakitan. Aduh, kakiku sakit, aku gak bisa berdiri. Apalagi untuk berjalan, apalagi untuk bergelantungan, mana bisa. Aduh, monyet ini nangis adik-adik kesakitan. Kakiku sakit. Ketika sambil dia menangis, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Grubuk. Aduh, kata monyet ini, apa ya itu ya? Katanya gitu. Siapa ya yang berisik, yang gerubuk-gerubuk gitu. Lalu dia bertanya, halo, siapa itu? Nah, ternyata di balik semak-semak ada seekor kancil. Lalu dia bilang, ini aku kancil. Apakah ada yang bisa membantu aku? Wah, kenapa sih kancil? Mataku sakit, mataku perih karena kena getah beracun. Aku tidak bisa melihat. Tolong aku. Si monyet langsung bilang, oh kancil, katanya begitu. Ini aku monyet, gitu. Aku baru jatuh dari pohon yang tinggi. Aku tidak bisa berdiri, bahkan aku tidak bisa bergelantungan. Iya, kata si kancil. Aku juga tidak bisa melihat. Lalu kata monyet, lalu bagaimana nanti kita bisa mencari makan?
kakiku sakit. Matamu tidak bisa melihat, Kancil. Bagaimana kita bisa mencari makan? Ya, akhirnya mereka berdua merenung, sedih. Nah, di tengah kesedihan itu, tiba-tiba si Kancil berbicara kepada monyet. Hei monyet, kan yang sakit kakimu. Iya, kata monyet. Kalau aku kan mataku. Bagaimana kalau kita kerja sama, monyet? Katanya gitu. Terus kata monyet bilang, bagaimana kerjasamanya? Gini aja, kata Kancil. Bagaimana kamu naik ke punggung aku? Matamu kan sehat, gitu. Cuman kakimu. Jadi aku yang berjalan, kamu di atas aku yang menuntun jalan, supaya kita bisa mencari makan. Terus kata monyet, wah benar juga ya. Kan yang sakit kakiku, mataku gak sakit. Yuk Kancil, kita kerjasama. Kita sama-sama mencari makan supaya kita tidak kelaparan. Maka hari itu Kancil dan monyet bekerja sama, adik-adik. Monyet naik ke badannya si Kancil. Jadi monyet yang menunjukkan arah. Ini belok kiri, ini belok kanan, supaya si Kancil tidak nabrak-nabrak lagi, adik-adik. Nah, akhirnya mereka berdua bisa mencari makan dan mereka tidak kelaparan lagi, adik-adik. Itu ceritanya. Nah, ya ayo, kalau dari sini apa yang bisa kita dapatkan, adik-adik? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita juga bisa dapat pembelajaran loh dari monyet dan Kancil ini. Mereka itu saling membantu. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan dan kita bisa menolong, kita harus bagaimana ya teman-teman? Gimana adik-adik nih? Diam saja atau kita menolong? Ya, kalau ada teman-teman kita yang butuh pertolongan, kita harus membantu adik-adik. Kita harus menolong siapapun yang membutuhkan, supaya kita itu bisa hidup bersama-sama dengan rukun. Nah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Kakak Yuni ulangin ya. Dalam Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan atau keuntungan diri kita sendiri, adik-adik. Ya, kuat itu berarti dapat melakukan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Jadi kuat itu bukan sekedar tentang fisik, bukan sekedar tentang badan. Misalnya kuat ngangkat barang-barang besar, terus tubuhnya tinggi besar. Tetapi kuat yang dimaksud ini adalah mereka yang memiliki kemampuan, misalkan bisa bermain musik, bisa membantu dalam belajar. Tapi bukannya membantu dalam hal menyontek ya adik-adik ya, itu nggak boleh ya. Maksudnya dalam membantu yang lemah itu dalam belajar. Terus bisa bermain sepak bola, misalnya, terus bisa ya kelebihan-kelebihan yang lain gitu loh dibanding dengan teman-teman yang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita merasa kuat itu pasti kita menjadi sombong gitu ya. Gara-gara kuat kita sombong gitu loh. Dan itu nggak boleh ya adik-adik ya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kita merasa diri kita punya kelebihan, diri kita punya kekuatan, kita nggak boleh sombong ya adik-adik.
Apalagi kesombongan, apalagi kekuatan itu digunakan untuk mengejek teman-teman yang lain, untuk membuli teman-teman yang lain, membuli teman-teman yang lemah gitu. Itu sangat tidak boleh ya adik-adik ya, karena itu pasti Tuhan marah gitu. Tuhan mau pakai kekuatan kita untuk menolong sesama kita yang lemah. Jadi misalkan adik-adik yang pintar matematika, nah adik-adik harus bantu teman-temannya lain yang kurang bisa atau kurang paham dengan matematika gitu. Bukannya kasih contekan ya adik-adik, tapi belajar bersama dengan yang lain yang kurang, yang lemah gitu. Atau misalkan pandai bermain musik, misalnya adik-adik bermain musik gitu. Terus ada temannya yang kurang bermain musiknya gitu loh, nggak bisa bermain musik. Nah, adik-adik yang punya kelebihan itu membantu gitu loh. Gini loh caranya main musik, gini loh caranya misalnya bermain piano tuh seperti apa yang bagus gitu loh. Sama-sama saling membantu. Seperti tadi dibaca di Roma 15 ayat 1, ya kan? Yang kuat harus membantu yang lemah. Jika kita merasa kuat, seharusnya itu kita membantu yang lemah. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan buat kita. Supaya kita tuh hidup dengan kasih, hidup yang rukun satu sama lain gitu. Jadi yang kuat harus menjadi berkat, harus menjadi penopang bagi, harus menjadi penolong juga, dan harus menjadi membantu yang lemah. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita kuat, kalau misalnya kita punya kelebihan, bantu teman-teman kita yang lemah. Oke adik-adik, gitu aja cerita Kakak Yuni pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Kakak Yuni. Sekarang kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lagi ya Tuhan, walaupun di tengah kekuatan kami, di tengah kelebihan kami ya Tuhan, kami mau Tuhan selalu menolong sesama kami yang membutuhkan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kasih-Mu bisa diterapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.